Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kita rasakan sangat berbeda dan penuh keprihatinan karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Dan untuk mengendalikannya pun pemerintah membuat peraturan PPKM di beberapa wilayah di Indonesia. Namun semangat umat muslim Indonesia tetap tak pernah surut untuk melakukan sholat Idul Adha berjamaah dan berkurban. Dan malam harinya sebelum merayakan Hari Raya Idul Adha juga dilakukan takbir keliling yang dilakukan oleh umat muslim di sekitaran wilayah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Namun karena adanya peraturan PPKM, kegiatan takbir keliling pun dihadang oleh aparat kepolisian hingga menimbulkan kericuan. Tetapi salah satu jemaah takbiran menyampaikan bahwa kali ini umat Islam akan mematuhi petugas dan memutar balik. Namun dia mengatakan bahwa akan dilanjutkan kembali pada 1 Muharram, yaitu tahun baru umat Islam dengan pawai obor. Sementara di Bogor, Jawa Barat, Ketua Umum TPUA Profesor Egy Sujana Mastal juga melakukan sholat Idul Adha serta pemotongan hewan kurban. Akan gelar pawai obor, setuju? Setuju. Jadi malam hari ini kita putar balik dulu. Setuju? Setuju. Ini ada bupati, ada Pak Kapolres nih. Ana berbicara di depan beliau. Jadi Ana minta malam ini kita putar balik. Malam 1 Muharram kita pawai obor. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dalam kesempatan Hari Raya kemenangan bagi seluruh umat Islam di dunia, dalam konteks kemenangan ini sebenarnya kita ada 3 hari yang menjadikan hari raya. 1 hari raya Jumat, sebagai tiap minggu Allah ciptakan kondisional objektifnya orang terkonsolidasi lewat Jumatan itu. Yang kedua, hari raya Idul Fitri. Setiap tahun selalu ada dan juga berupa endingnya pengampunan segala dosa, pensucian diri kita pada Idul Fitri. Kemudian ketiga, hari raya Idul Adha, hari pengorbanan yang sebagai prasyarat menurut Allah Subhanahu wa taala rasa bersyukur yang paling tinggi adalah berkorban. Inna a'thaina kal kautsar fasoli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Jadi betapa dahsyatnya ajaran Islam ini. Konsep bersyukur itu diukur dari 2 hal penting. 1, sholat ya, dengan rutinitas dan kemampuan mencegah keji dan mungkar. Karena efektivitas sholat itu diukur dari secara sosial, tercegahnya keji dan mungkar. Bayangkan tuh, padahal itu urusan individual, urusan vertikal, sholat. Tapi dampak sholat yang diukur oleh Allah adalah sosial, horizontal. Bagaimana mengukur keberhasilan sholatnya itu adalah tercegahnya keji dan mungkar, baik secara individual, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Yang kedua, konsep syukur yang dalam konteks pengorbanan adalah betul-betul sekali lagi betul-betul berkurban. Nah, kurban di sini yang utama adalah harta, kemudian jiwa, kemudian waktu. Ya, ini 3 hal penting ini suka orang lupa. Ya, harta,
kita harus bagaimana menyumbangkan dan berikhlas sedekah, infak, zakat di jalan Allah, dan yang utamanya lagi jiwa siap mati syahid. Dan kemudian waktu, sekarang kita hidup lewat waktu, tanpa waktu yang nggak ada kehidupan, maka wal asri, rugi orang itu kecuali ilal ladzina amanu, yang beriman dan beramal soleh. Jadi itulah satu konsep syukur yang dahsyat dari ajaran Islam yang membuat satu kondisi objektifnya Islam pasti menang. Nah, kemenangan yang utama dalam konteks diri sendiri yaitu kita aplikasi dari sholat, tercegah keji dan mungkar, kita bebas dari berbuat maksiat, bebas berbuat dari perbuatan zina dan lain sebagainya, kezoliman, kemunafikan. Itu artinya kita menang secara individu. Kemudian membentuk satu komunitas keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Terjaga keluarga kita, menang keluarga kita. Kemudian lebih luas lagi masyarakat, terjaga masyarakat itu, maka berlakulah hukum-hukum Islam, baru terjaga masyarakat itu. Dan masyarakat ini adalah isi dari negara. Karena negara itu 4 elemen. 1, rakyat. 2, pemerintah. 3, wilayah. 4, hukum. Nah, 4 elemen yang disebut negara ini sering keliru kita. Banyak para tokoh saya lihat selalu mengatakan negara. Harusnya dipisah dengan jelas. Yang nggak benar di sini banyaknya adalah pemerintah, bukan rakyat. Kalau bukan negara itu harus menyangkut ada rakyat, ada wilayah, ada hukum. Jadi problem seriusnya ada di pemerintah. Kemudian penegakan hukumnya. Nah, kemudian di wilayah ini sifatnya pasif wilayah kan. Tapi 2 elemen terpenting adalah pemerintah dan penegakan hukumnya. Itu yang membuat negara menjadi kuat. Ya, jadi keliru kalau nyebut negara tidak hadir itu apa? Itu tidak hadir, orang kita rakyat ada kok. Ya. Jadi oleh karena itulah dalam kesempatan ini kritik-kritik saya juga kepada para kritisi yang tokoh-tokoh sering salah dalam mengartikan negara, tidak sesuai dengan ilmu hukum. Di dalam kesempatan ini negara Republik Indonesia berarti 4 elemen yang saya maksud itu. Problem terbesarnya ada pada pemerintah dan penegakan hukum yang tidak benar. Terutama kita sudah 75 tahun merdeka, 7 kali ganti presiden, hingga detik ini tidak berlaku hukum Islam. Artinya apa? Artinya kita gagal. Failed state, ya, negara yang gagal kita ini. Dari segi pandangan sebagai orang muslim, orang bertakwa, dan dari pandangan Allah itu sendiri yang menghendaki kemenangan itu adalah dengan tegaknya hukum Allah. Oleh karena itu berkorbanlah harta, jiwa, waktu kita untuk tegaknya hukum Islam di Indonesia. Karena wilayah kita jelas Indonesia. Oleh karena itu pula kita akhiri dengan semangat yang sangat kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar itu artinya semua kecil, presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, sampai RT RW kecil, nggak boleh ada dianggap besar kecuali Allah. Itulah konsep kemenangan awalnya. Kalau kita ada bergeser sedikit, ada yang besar selain Allah, musyrik. Dan kalau sudah musyrik, pasti jatuhnya munafik, dan setelah munafik pasti jatuhnya murtad. Nah, itu yang kita hindari, dan semua logika-logika saya tercover dalam ayat-ayat Quran, terutama surat Al-Maidah ayat 54. Ya, semoga kita bisa mengambil ibrah dari Idul Adha kali ini. Saya kira demikian, semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan hewan kurban ini dilakukan di lingkungan rumah sang ketua TPUA yang dilakukan bersama warga sekitarnya. Demikian berita-berita seputar kegiatan perayaan Hari Raya Idul Adha dari Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, dan Kalimantan Barat. Tim Jasino News melaporkan.